Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Kali ini, aku akan membahas sebuah tragedi mengerikan yang pernah menimpa seorang wanita di Meksiko. Selama 4 tahun, ia menjadi korban perdagangan manusia dan mengalami masa yang sangat kelam dalam hidupnya. Ia mengaku telah diperkosa sebanyak 43.200 kali selama 4 tahun itu. Bagaimanakah kisah penderitaan dari wanita asal Meksiko ini? Dan bagaimana keadaannya sekarang? Apakah dia bisa survive dan hidup bahagia? Simak video ini sampai selesai ya teman-teman. Tapi seperti biasa nih, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, tolong dukung aku dengan klik tombol subscribe dan juga tolong aktifkan tombol loncengnya. Karena dukungan kalian berarti banget agar channel ini semakin berkembang. Kalau udah, gak usah lama-lama lagi. Sekarang kita lanjut ke pembahasannya. Dikutip dari CNN, Carla Jacinto merupakan wanita asal Meksiko yang mengalami masa sulit sedari kecil. Keluarganya tidak harmonis dan memperlakukannya dengan buruk. Carla mengingat sejak dari usia 5 tahun, ibunya tidak pernah memperlakukannya dengan baik. Carla merasa ibunya tidak menginginkannya karena ibunya tidak pernah sama sekali memperdulikan Carla. Di usia 5 tahun itu juga, Carla sudah mengalami pelecehan seksual dari salah satu keluarganya. Carla kecil hanya bisa memendam kesedihan dan ketakutannya sendiri. Waktu terus berlalu hingga tidak terasa Carla sudah berusia 12 tahun. Ia tumbuh menjadi anak yang kesepian dan kekurangan kasih sayang. Di usianya yang ke-12 tahun, Carla berkenalan dengan seorang pria dewasa. Pada saat itu, Carla mengira bahwa pria itu adalah orang yang sangat baik. Perkenalan mereka terjadi sekitar tahun 2004. Saat itu, Carla sedang menunggu teman-temannya di sebuah stasiun kereta bawah tanah di Mexico City. Namun, tiba-tiba ada seorang anak laki-laki yang menghampirinya, kemudian mengatakan pada Carla, "Kak, ini ada hadiah dari laki-laki yang ada di sana," kata si anak laki-laki tersebut pada Carla. Carla pun kemudian menerima hadiah itu, dan ternyata itu adalah sebuah permen. Tidak lama setelah itu, anak laki-laki itu pun pergi meninggalkan Carla. Dan kemudian, si pria yang tadi ditunjuk oleh si anak laki-laki datang menghampiri Carla. Pria itu pun mengajak Carla berbicara dengan baik dan sopan. Ketika mengobrol dengan pria itu, Carla merasa nyaman dan aman karena pria itu jauh lebih dewasa di atas Carla. Sepanjang mengobrol, tidak sungkan si lelaki membahas kehidupan pribadinya. Ia pun menceritakan pada Carla kalau dia pernah mengalami pelecehan seksual ketika waktu kecil. Hal itu membuat Carla merasa simpati karena dirinya pun mengalami hal yang sama. Karena senang memiliki teman mengobrol yang nyambung dan nyaman, akhirnya Carla pun bertukar nomor telepon dengan pria itu. Seminggu setelah pertemuan itu, si pria pun menelpon Carla. Saat itu, si pria mengajak Carla jalan-jalan. Dan dengan senang hati, Carla pun menerima tawaran itu. Kemudian mereka pun janjian di sebuah tempat dan Carla pun dijemput oleh si pria itu. Carla sangat terkesan ketika dijemput oleh sebuah mobil yang cukup besar. Kemudian Carla pun masuk ke mobil itu dan mereka pun berjalan-jalan. Pada pertemuan pertama itu, Carla dibuat senang oleh si pria. Ia sama sekali tidak diapa-apakan dan kemudian dipulangkan kembali ke rumahnya. Nampaknya ada rencana besar yang dilakukan oleh si pria tanpa Carla ketahui. Karena pria itu sangat bersikap manis terhadap Carla. Dan setelah jalan-jalan itu, Carla pun merasa bahagia bisa mengenal pria itu. Mereka berdua pun pada akhirnya menjadi sering bertemu dan sering jalan-jalan. Selama itu pun si pria sangat bersikap sopan dan manis terhadap Carla. Bahkan pada suatu malam, saat mereka pulang jalan-jalan, ternyata pintu rumah Carla telah dikunci oleh ibunya. Dan pada malam itu, Carla pun tidak dibukakan pintu oleh ibunya itu. Melihat hal itu, si pria pun mengajak Carla untuk tinggal di apartemennya saja. Carla pun pada akhirnya menyetujuinya. Semakin mengenal pria ini, Carla pun mulai jatuh hati. Ia mulai merasa disayangi dan dicintai oleh pria ini. Hingga akhirnya, Carla pun terus-menerus tinggal di apartemen pria itu. Dan pada saat itu, ibunya atau keluarga Carla sama sekali tidak mencari dirinya. Selama tinggal dengan si pria, Carla selalu dibuat bahagia. Ia selalu dibelikan apapun yang Carla mau, dibelikan baju, sepatu, makanan, coklat, bunga, pokoknya hal-hal yang bisa membuat Carla bahagia. Dan ya, pada akhirnya mereka pun berpacaran. Carla tidak memperdulikan kalau umurnya dan si pria terpaut jauh. Carla saat itu berusia 12 tahun dan si pria berusia 22 tahun.
Selama tinggal di apartemen si pria, Carla selalu ditinggal pergi dengan alasan bekerja. Carla bisa ditinggal berhari-hari bahkan sampai seminggu di apartemennya itu sendirian. Namun saat pulang, si pria selalu membawa beberapa gadis bersama sepupunya. Karena hal itu dirasa cukup aneh oleh Carla, akhirnya Carla pun memberanikan diri bertanya pada pacarnya itu, siapakah gadis-gadis yang dia bawa. Setelah Carla menanyai hal itu, akhirnya si pria yang statusnya sudah menjadi pacarnya Carla ini mengakui kalau dia adalah seorang mucikari. Si pria pun menceritakan semua tentang dirinya pada Carla. Dan setelah Carla mengetahui semuanya, dimulailah penderitaan Carla pada saat itu. Si pria menyuruh Carla untuk menjadi seorang PSK. Carla diajari bermacam-macam hal apa saja yang harus ia lakukan untuk menjadi PSK. Ia pun diajari bagaimana cara mendapat uang yang banyak dari para pria hidung belang. Selama Carla menjadi PSK, ia bisa melayani laki-laki sampai 30 orang dalam sehari. Carla pun bekerja 7 hari dalam seminggu, dan Carla pun dipaksa bekerja seperti itu selama 4 tahun. Ia telah diculik dan masuk ke dalam mafia perdagangan manusia. Dengan estimasi seperti pengakuan Carla itu, diperkirakan ia telah mengalami pemerkosaan sebanyak 43.200 kali. Wah, bisa dibayangkan kan teman-teman betapa menderitanya hidup Carla saat itu. Selama masuk dalam perdagangan manusia itu, Carla dibawa ke Gua Dalaraja, yang merupakan kota besar di Meksiko. Kemudian, ia juga sempat dibawa ke kota lain dari satu rumah bordil ke rumah bordil lainnya. Hidup Carla penuh ketakutan dan sangat menyedihkan. Bila ia menangis saat melayani pria, dia akan ditertawai dan merasa sangat terhina. Carla tidak pernah diberi waktu libur. Ia bekerja setiap hari dari jam 10 pagi. Selain itu, ia pun kerap mendapatkan penyiksaan dari para pria hidung belang yang mengencaninya. Tidak hanya mendapatkan penyiksaan dari para lelaki hidung belang, Carla juga mendapatkan siksaan dari pria yang menculiknya yang masih berstatus sebagai kekasihnya. Ya, kita bisa mengatakan kalau pria itu sebagai penculik ya, karena pada akhirnya orang itu malah menyiksa Carla dan memperdagangkan Carla. Namun anehnya, pria ini kerap kali cemburu pada Carla setelah Carla dipaksa melayani para pria hidung belang. Padahal dia sendiri yang menjual Carla dan dia yang menyuruh Carla untuk bekerja seperti itu. Penyiksaan yang dialami Carla bukan hanya dipukul ya teman-teman, bahkan ia pun pernah disetrika oleh pria jahanam itu. Nasib malang semakin menimpa Carla ketika ia berusia 15 tahun. Pada saat itu, Carla dinyatakan hamil dan melahirkan seorang bayi perempuan. Namun sebulan setelah melahirkan, bayinya itu diambil oleh mucikari dan Carla tidak diizinkan lagi untuk bertemu dengan anaknya itu. Ia hanya diancam kalau ia tidak bekerja sesuai dengan yang mucikari mau, maka anaknya akan dibunuh. Mendapat ancaman seperti itu, Carla pun tidak mau anaknya diapa-apakan. Sehingga ia selalu saja menuruti perintah mucikari yang diberikan padanya. Namun pada saat itu sepertinya mucikarinya sudah bukan pacarnya lagi ya teman-teman, karena Carla ini selalu diperjualbelikan dari satu mucikari ke mucikari lainnya. Hingga akhirnya di tahun 2008, menjadi tahun keberuntungan untuk Carla. Carla pun berhasil diselamatkan dalam operasi anti perdagangan manusia di Meksiko. Saat itu, Carla berusia 16 tahun. Ia pun berhasil bebas dari penderitaannya. Namun, karena gelapnya kisah perdagangan manusia di Meksiko ini ya teman-teman, dan banyak sekali kisah kengerian yang di luar nalar manusia, maka sepertinya ada beberapa hal yang ditutup-tutupi nih teman-teman. Karena ada beberapa pihak yang tidak membenarkan pengakuan dari Carla ini. Ya, tapi kita nggak tahu gimana kebenarannya ya teman-teman. Yang jelas di tahun 2017 lalu, saat Carla berusia 23 tahun, ia telah berhasil menjadi pengacara dan aktif menjadi pembicara untuk menentang perdagangan manusia. Ia pun aktif berbicara di forum-forum publik dan konferensi. Carla tidak mau lagi ada korban-korban seperti dirinya yang mengalami penderitaan dan penyiksaan seperti dirinya. Wah, luar biasa banget ya teman-teman perjuangan Carla ini. Dia bisa bangkit dari keterpurukannya. Semoga dengan kisah Carla ini kita bisa mendapat pelajaran yang sangat berarti ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian yang telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk klik tombol like dan share-nya kalau kalian suka dengan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.